Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rianca Fafiana, saya Nuni Ramadhani, saya Amina Jelewita, saya Rita Masa. Selamat menyaksikan. I'm not easily distracted. You're acting like I'm acting. You pull me in. I'll be putting on the suit, be tiptoeing at you if you're down for it. Nama saya adalah Nuni Ramadhani. Isu birokrasi merupakan suatu masalah yang muncul dalam sistem administrasi suatu organisasi ataupun suatu lembaga pemerintahan. Nah, masalah ini seringkali dikaitkan dengan masalah kinerja, struktur, dan perilaku seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya. Isu yang sedang panas saat ini adalah masalah korupsi dana desa. Kenapa sih saya tertarik dalam mengambil isu ini? Saya tertarik karena banyak sekali berita yang menampilkan banyak kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, bukan hanya satu atau dua orang saja, namun banyak sekali oknum yang melakukan tindak korupsi tersebut. Dan kerugian yang ditaksir pun bukan hanya sedikit, bahkan hampir miliaran. Jika hal ini dikaitkan dengan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang birokrat, hal ini sudah termasuk ke hal yang menyimpang, di mana seharusnya seorang birokrat memiliki sifat yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Di kondisi sekarang banyak sekali kepala desa ataupun bawahannya yang melakukan manipulasi data keuangan guna mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Hal ini bisa terjadi karena penegakan hukum yang kurang optimal. Nah, di mana seharusnya setiap pengelolaan dana desa itu bisa dilakukan secara transparan tanpa adanya manipulasi, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian harusnya adanya forum diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat desa guna memastikan apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat dengan menggunakan dana desa tersebut, dan masyarakat desa pun mengetahui bagaimana penyaluran ataupun aliran dana yang digunakan. Kemudian perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi supaya para pelaku mendapatkan efek jerah. Dengan adanya korupsi dana desa ini menyebabkan proyek pembangunan infrastruktur pun menjadi tertunda. Akibat dana yang seharusnya dialirkan untuk membangun desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi yang akhirnya membuat mobilitas di desa pun mengalami keterlambatan. Selain itu, korupsi dana desa membuat proses kemiskinan pun menjadi terhambat, yang membuat kemiskinan pun menjadi semakin bertambah. Dan masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Adanya korupsi dana desa menyebabkan masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan lembaga penegak hukum pun menjadi pihak yang terdampak. Perkenalkan, nama saya Rwinda Almasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu pelayanan publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa berupa penyediaan barang atau jasa, pengaturan kebijakan, atau pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sedangkan isu pelayanan publik adalah permasalahan yang berkaitan dengan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penyampaian layanan, sikap petugas, hingga hasil akhir yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kondisi ketidakramahan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan yang serius. Ketidakramahan petugas pelayanan ini bisa jadi disebabkan karena tekanan kerja beban, kerja yang tinggi, dan sumber daya yang terbatas seringkali menjadi alasan mengapa pegawai tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal. Sedangkan kondisi ideal pelayanan publik di Indonesia saat ini adalah ketika setiap warga dapat mengakses pelayanan publik dengan mudah, cepat, dan nyaman. Sikap yang sopan dan santun, pegawai yang selalu menyambut masyarakat dengan ramah dan memberikan senyuman, fasilitas pelayanan publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, dan juga setiap pegawai bertanggung jawab dan atas kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Ketidakramahan dalam pelayanan publik memiliki dampak yang luas dan kompleks bagi masyarakat di Indonesia, seperti ketidakpuasan masyarakat, penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, dan munculnya konflik sosial. Isu ketidakramahan dalam pelayanan publik berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang secara langsung mengakses pelayanan publik, seperti mengurus administrasi penduduk, perizinan, atau mendapatkan pelayanan kesehatan, adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari ketidakkramahan. Mereka seringkali mengalami kesulitan, stres, dan pemborosan waktu akibat pelayanan tidak efektif. Yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga berdampak. Tekanan kerja yang tinggi, beban tugas yang berat, dan seringkali kurangnya apresiasi dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka. Lembaga pemerintahan dapat tercoreng akibat ketidakramahan pelayanan publik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlambat proses pembangunan.
Hai, saya Rianto Oktaviana. Jadi di sini saya akan membahas mengenai isu kebijakan publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatasi masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan publik melalui program, pengaturan, atau regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini saya mengangkat isu mengenai penghapusan siaran TV analog. Mengapa saya ambil isu ini? Karena yang pertama, relevan dengan kepentingan umum. Kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat luas, khususnya dalam akses informasi melalui media televisi, dan ini merupakan hak dasar dalam pelayanan publik. Yang kedua, keterlibatan pemerintah. Pemerintah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, termasuk distribusi perangkat set-top box atau STB untuk masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, transformasi digital nasional. ESO mendukung pengelolaan frekuensi lebih efisien untuk perluasan internet lebih cepat dan sejalan dengan tujuan besar Indonesia dalam era digitalisasi. Yang keempat, tantangan implementasi. Isu ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknis seperti distribusi perangkat STB yang belum merata dalam kesenjangan digital, sehingga menjadi studi kasus menarik dalam menganalisis kebijakan publik. Yang kelima, inovasi dan modernisasi. Kebijakan ini menggambarkan bagaimana pemerintah menghadapi teknologi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan dinamika kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi, judul ini sangat relevan sekali untuk menunjukkan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pentingnya pengelolaan yang inklusif serta efisien. Untuk deskripsi singkatnya, pemerintah Indonesia menghapus siaran TV analog untuk beralih ke TV digital yang memberikan kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta efisien sefrekuensi untuk mendukung internet cepat, dan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung informasi digital nasional. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama itu positif. Kualitas penyiaran meningkat, spektrum digunakan untuk internet cepat dan mendukung UMKM dalam ekonomi digital. Untuk negatifnya, tantangan distribusi perangkat STB bagi masyarakat miskin dan kurangnya sosialisasi di beberapa daerah. Untuk kondisi saat ini, sebagian besar wilayah telah beralih ke TV digital, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung. Untuk kondisi idealnya, semua rumah tangga dapat mengakses TV digital dengan perangkat pendukung yang tersedia secara merata dan spektrum frekuensi mendukung infrastruktur internet nasional. Kondisi saat ini di Indonesia, kepemimpinan masih didominasikan oleh laki-laki yang disebabkan oleh populasi laki-laki yang lebih banyak, dan pandangan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan untuk memimpin. Kesenjangan dalam tenaga kerja terlihat dalam perempuan yang menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menghambat partisipasi perempuan dalam mengambil kebijakan publik. Idealnya, memberikan hak yang sama baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjadi pemimpin tidak ditentukan oleh gender. Perempuan seperti yang terbukti dari kepemimpinan Presiden Megawati, bahwa perempuan memiliki potensi yang sama untuk memimpin. Akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan sangat penting tanpa adanya anggapan bahwa mereka tidak mampu, dan perlu adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap kemampuan dan kontribusi perempuan. Dampaknya, kurangnya kepercayaan dan dorongan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang berpotensi menghambat kemajuan perekonomian akibat terbatasnya penerimaan tenaga kerja perempuan. Selain itu, dapat berdampak pada kesehatan dan mental mereka karena mengalami stres akibat tekanan ekonomi yang tidak baik. Pihak terdampak yaitu perempuan yang terhambat dalam mengakses posisi pengambilan keputusan. Organisasi yang dipimpin perempuan cenderung lebih induktif dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kesetaraan gender di sektor publik dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung pembangunan yang adil. Perkenalkan, nama saya Amira Zaria Lintang. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu isu kebijakan manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan isu kebijakan. Isu kebijakan tersendiri adalah keadaan di mana terjadi perdebatan, ketidaksepakatan atau silang pendapat mengenai suatu masalah kebijakan. Sementara manajemen isu adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon isu yang muncul. Adapun pengertiannya yang dapat kita ketahui secara singkat terhadap isu kebijakan, yaitu adalah perdebatan, ketidaksepakatan, pendapat mengenai suatu masalah kebijakan. Pengertian manajemen isu secara singkat sendiri adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon isu yang muncul. Tujuan dari isu manajemen kebijakan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin diterima oleh suatu perusahaan. Contoh yang dapat kita ketahui
dalam isu kebijakan manajemen sumber daya manusia adalah pendapat publik tentang perlunya pembatasan sumbangan dari kalangan usahawan kepada partai politik. Adapun meminimalkan kemungkinan masalah menjadi PR krisis. Manajemen isu merupakan bagian dari ilmu public relationship. Isu-isu yang diabaikan bisa berkembang menjadi krisis dan membawa konsekuensi bagi reputasi perusahaan. Manajemen isu dapat membantu perusahaan dalam beberapa hal, seperti meminimalkan kemungkinan masalah menjadi PR krisis, lalu meningkatkan profit bisnis dan organisasi, membantu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasarannya. Baiklah, contoh kasus yang saya ambil pada isu manajemen sumber daya manusia saat ini adalah tentang kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik di Indonesia, di mana guru honorer itu sangat banyak jumlahnya dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Kesejahteraan guru honorer ini masih sangat jauh dari harapan dan minim. Oleh karena itu, bagaimana cara mereka bisa mengajar dengan tenang tatkala utang dan kepentingan-kepentingan rumah tangga itu membebani. Ketidaksejahteraan guru mendorong guru untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak fokus mengajar dan mengganggu stabilitasi proses pembelajaran. Guru yang merasa tidak sejahtera cenderung kurang berminat untuk mengikuti program pengembangan profesi, sehingga kemampuan dan kompetensinya tidak berkembang atau stuck di sana saja. Kualitas pembelajaran yang rendah secara langsung berdampak pada prestasi siswa. Hal ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena ketidaksejahteraan tenaga pendidik dapat berdampak pada kualitas pendidikan, reputasi sekolah, dan dapat menurunkan hasil pembelajaran. Dan hasilnya pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan dampaknya pada individu guru itu sendiri, karena gaji yang rendah, fasilitas yang kurang memadai, itu menurunkan motivasi guru untuk berdedikasi dengan hati nurani dan tenang. Pada masyarakat sendiri, ini berdampak dengan kualitas pendidikan yang rendah, maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga rendah, dan hal ini dapat menghambat pembangunan nasional atau dapat menghambat terciptanya generasi-generasi emas pada beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi para tenaga pendidik yang telah berdedikasi dan memotivasi para murid untuk mengikuti pembelajaran guna melahirkan generasi masa depan yang unggul dengan cara memperhatikan gaji dan fasilitas lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari stres, serta menambah peluang para tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan keprofesionalan secara berkala dan menyediakan jaminan kerja dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminasi.